sekurang-kurangnya perlu melaksanakan jihad sekali dalam setahun. Nah itu fatwa pendapat para ulama yang dihasilkan ketika bernegara menggunakan agama sebagai identitas. Di Jibin, di Campur, di Saya, Porcampur, jadi Jibin bentuk negara itu menggunakan agama sebagai identitas. Maka berkerajaan Islam, berkerajaan Kristen, berkerajaan Katolik, maka mereka merujuk pada alasan dasar-dasar kitab sucinya dalam menjalankan pemerintahan, dalam mempertahankan kekuasaannya. Nah, ketika agama menjadi identitas politik, dampaknya kemudian hampir semua warga negara di kerajaan atau negara tertentu menganut agama yang sama dengan penguasanya. Maka kewarganegaraan ditentukan dengan agama yang dianut oleh warga negara. Nah, kalau ada warga yang tidak seagama dengan penguasa, maka mereka akan dipandang sebagai warga negara kasuhan. Jadi menarik dalam istilah fikih, kemudian mereka orang kafir, melahirkan status kafir diri. Orang kafir saya tinggal di dalam negara Islam dan mendapatkan dhimma, mendapatkan perlindungan dari penguasa. Mereka berhak tinggal di sana, tetapi dengan hak yang sangat terbatas. Nah, hal seperti ini tidak hanya terjadi di kerajaan di negara Islam, tetapi juga terjadi di kerajaan-kerajaan Kristen, kerajaan-kerajaan Katolik, kerajaan Hindu juga terjadi seperti itu. Di kerajaan Hindu, warga negara yang tidak menganut agama Hindu, mereka tidak memiliki hak. Di kerajaan Katolik juga seperti itu. Nah, misalnya dalam masa kekuasaan Turki Utsmani, orang Kristen yang hidup di negara Utsmani, mereka dilarang membangun rumah lebih tinggi dari rumah umat Islam. Tahu ya? Mereka tidak boleh menunggang kuda. Kalau mau pergi, mereka hanya boleh menunggang keledai. Kalau mereka keluar rumah, mereka harus mengenakan pakaian hitam dan membawa salib sebagai simbol bahwa mereka bukan umat Islam. Nah, kita mungkin berpikir yang hidup di sekarang, apa alasannya orang Kristen tidak boleh punya rumah lebih tinggi dari rumah umat Islam? Mereka tidak boleh menunggang kuda dan mereka harus menggunakan simbol-simbol yang jelas agar mudah dikenali bahwa mereka non-Muslim. Di negara Kristen juga seperti itu. Orang Islam tidak memiliki hak yang sama dengan warga negara Kristen, warga negara Katolik. Nah, alasannya diantaranya karena setiap warga negara yang tidak seagama dengan penguasa patut dicurigai. Jangan-jangan mereka patut dicurigai. Minimal dikhawatirkan mereka merupakan mata-mata negara lain. Maka kalau mereka memiliki rumah yang tinggi, bukan tidak mungkin kecurigaan pada waktu itu tiba-tiba menggunakan panah dan membunuh umat Islam. Kalau mereka boleh menunggang kuda, mereka diwaspadai kalau melakukan kejahatan mereka bisa kabur dengan cepat. Sehingga mereka harus menunjukkan identitas yang jelas bahwa mereka bukan umat Islam. Ini di negara Islam. Nah, di negara Kristen juga berlaku hal-hal yang sama. Nah, itu kemudian didukung oleh ketetapan fikih yang membenarkan keputusan penguasa yang seperti itu. Artinya para ulama pada waktu itu mendukung konsolidasi kekuasaan negara Islam. Nah, ini penting untuk disadari. Mengapa para ulama mendukung keputusan semacam itu? Ya karena Islam hadir pada waktu itu mendapatkan dukungan para penguasa. Mengapa dukungan para penguasa dibutuhkan dan lebih penting? Karena negara-negara yang lain juga menggunakan simbol agama ketika mempertahankan wilayah kekuasaannya dan melindungi warganya yang seagama. Itu dulu. Ketika
identitas agama menjadi identitas politik negara. Nah, perkembangan ini kemudian mengalami banyak sekali perubahan. Maka korpus atau pemikiran para ulama, ya kalau kita baca secara jujur, di situ harus dilihat ada kaitan dengan suasana hubungan sosial, suasana politik, suasana keamanan. Nah, kalau kita baca pada waktu itu semuanya menggunakan agama sebagai identitas. Tetapi suasana ini kemudian berubah, mengalami perubahan yang sangat cepat ketika Turki Utsmani mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian pada tahun 1924 Turki Utsmani dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, Bapak Turki modern. Ketika Turki Utsmani bubar, tidak lagi menjadi khilafah, maka wilayah kekuasaan Turki pecah menjadi negara-negara kecil, dan sampai sekarang kita kenal ada negara seperti Irak, Syria, Arab Saudi, Mesir, Lebanon, Palestina, Tunisia, Maroko, yang semuanya dulu berada dalam satu kekuasaan khilafah. Semuanya pecah menjadi negara-negara kecil. Nah, ketika pecah menjadi negara-negara kecil, pilihannya kemudian apakah masih tetap akan menggunakan Islam sebagai simbol negara, atau akan menggunakan simbol lain, tidak lagi agama sebagai simbol kekuasaannya. Nah, dua pilihan ini kemudian kita lihat menyebabkan lahirnya kerajaan Islam, Republik Islam, negara Islam atau kerajaan berkonstitusi, tetapi juga muncul negara bangsa. Nah, akhirnya ketika negara-negara yang sama-sama mengklaim sebagai negara agama, negara Islam, mereka kadang-kadang saling Islam dengan tetangganya sesama negara Islam. Nah, kalau kita lihat dari sisi fikih, bagaimana mungkin negara yang mengklaim mengaku sebagai negara Islam menyerang tetangganya yang juga negara Islam? Nah, itu tak masuk akal. Dan Al-Quran diingatkan dengan jelas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man qatala mu'minan muta'ammidan, jelas sekali, fajaza'uhu jahannam. Nah, dari pesanan satu negara mengklaim negara Islam menyerang tetangganya sesama negara Islam atas nama Islam. Ini mas Islam atau kata Islam sama-sama atas nama agama. Nah, kan itu tidak masuk akal. Kan itu isu pertama. Kemudian isu kedua, Manapidin pada masa kekuasaan khilafah, warga negara satu kerajaan tidak bisa pindah ke negara lain seenaknya. Mereka tinggal di negara itu karena kalau pindah ke negara lain bukan tidak mungkin mereka akan mengalami penurunan status kewarganegaraan. Maka lebih nyaman berada di satu negara. Nah, perkembangan teknologi transportasi kemudian memungkinkan setiap orang terbang menandai ke keadaan lebih saus, seolah-olah negara itu tidak memiliki batas. Jadi pada ini batas-batas negara dijaga oleh tentara, dijaga oleh pasukan. Kalau ada warga negara pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, maka dicurigai dia membawa informasi rahasia politik dan semacamnya, sehingga dilarang untuk pindah negara. Tapi sekarang tidak mungkin. Panjenengan, kita tahu saudara-saudara kita bisa ke Mekah kapanpun, bisa ke Malaysia, ke Bali, ke negara-negara Timur Tengah, kapanpun mereka punya ongkos untuk berangkat, mereka bisa berangkat. Nah, ini kemudian mengubah persebaran penduduk dari semula suatu wilayah didominasi oleh warga negara yang status keagamannya sama, kemudian heterogen menjadi sangat beragam. Bahkan sekarang nyaris tidak ada satu agama, satu negara pun yang tidak memiliki rakyat menganut agama Islam dan agama-agama yang lain. Jadi jangan dipikir kerajaan Arab Saudi misalnya di situ tidak memiliki warga negara beragama Nasrani. Jangan dipikir di sana tidak ada orang Yahudi. Nah, kita di sini kadang-kadang marah ketika ada informasi di Sulawesi ada orang Yahudi. Banyak sekali orang marah. Kita berpikir bagaimana ada orang Yahudi di Indonesia. Jadi berat ketika kita menolak kehadiran
diketahui di tempat lain dan sangat mungkin menimbulkan reaksi. Jadi dulu kasus yang sangat jelas itu ketika terjadi penembakan di New Zealand di masjid, tidak menunggu sampai seminggu. Kalau nggak salah 2 atau 3 hari kemudian dibalas di kalau nggak salah di Sri Lanka atau di India ada pertemuan tokoh-tokoh Kristen di sebuah hotel kemudian ditembaki di sana sebagai bentuk pembalasan apa yang dilakukan orang Kristen yang terjadi di New Zealand di masjid. Nah, kalau isu seperti ini terus dibiarkan, sampai kapan kita akan terus berperang? Sampai kapan akan terus berperang? Isu-isu di Timur Tengah, Palestina, mengapa sampai sekarang tidak selesai? Sampai berapa keturunan harus mati dengan alasan memperjuangkan kemerdekaan? Sampai kapan akan terus berperang? Maka berangkat dari keprihatinan seperti itu, PBNU berpikir perlu ada jalan kedua untuk menyelesaikan konflik yang terjadi atas nama agama. Nah, mengapa atas nama agama menjadi keprihatinan? Karena ketika konflik terjadi atas nama agama, hampir semua agama di situ akan terlibat secara emosional. Maka agama menjadi dalam tanda kutip bahan bakar yang sangat luar biasa untuk membakar semangat penganut agama yang bersangkutan. Nah, di lingkungan agama Nasrani dulu di Eropa, perang antara Katolik dan Protestan berlangsung hampir 200 tahun. Jadi mungkin 3-4 generasi terlibat dalam kegiatan saling membunuh hanya karena mereka berbeda dalam menafsirkan Injil. Apakah dalam Islam tidak terjadi? Terjadi juga pada masa-masa khilafah. Mulai ketika terjadi perebutan dari khilafah Abbasiyah terhadap khilafah Umayyah, banyak sekali umat Islam yang mati dalam transisi itu. Kemudian transisi dari pemerintahan Abbasiyah pada munculnya 3 kerajaan besar pada tahun 1258, banyak sekali umat Islam yang mati, dan itu perang terjadi antara sesama umat Islam sampai berdirinya Turki Utsmani. Nah, kalau hal-hal semacam ini terus dibiarkan, ada berapa banyak lagi nyawa yang harus melayang hanya karena perbedaan penafsiran agama dan perbedaan kepentingan politik. Berangkat dari keprihatinan semacam itu, PBNU kemudian mencari rumusan jalan keluar dan mengajak para kiai di seluruh Indonesia, para santri untuk memikirkan masalah ini. Maka dirumuskanlah halaqah fikih peradaban. Per hari ini ada 213 halaqah termasuk yang di Miftahul Amal yang sudah kita laksanakan. Dari rencana 270 halaqah yang harus selesai sampai pertengahan bulan Januari. Sebetulnya harus selesai bulan Desember, tapi kemudian diperpanjang sampai pertengahan bulan Januari. Nah, semua yang kita bicarakan termasuk dari tahun awal ini, semuanya akan dikumpulkan dan nanti akan dibawa pada Muktamar Internasional Halaqah Fikih Peradaban pada insya Allah tanggal 6 Februari. Jadi kita di sini melaksanakan halaqah, di tempat-tempat yang lain melaksanakan halaqah. Nanti tanggal 6 Februari PBNU mengundang para pemikir, para ulama, para ahli agama dari seluruh dunia untuk membicarakan masalah peradaban ini. Nah, para kiai dan punya yang saya muliakan, mengapa fikih yang menjadi pilihan dan mengapa pesantren yang menjadi pilihan tepat? Nah, alasannya adalah karena fikih ini merupakan warisan pemikiran para ulama yang bersambung hingga Rasulullah. Begitu penting sanad pengetahuan, sanad ilmu dan amal ini sampai para masyayikh kita mengatakan lawalis dan lakolah amal. Andaikan tidak ada sanad, orang bisa mengatakan apapun. Maka fikih menjadi pijakan pemikiran bagaimana kita menjawab masalah-masalah yang terjadi. Nah, di halaqah ini isunya kewarganegaraan. Di tempat lain ada isu negara bangsa, ada isu perang dan damai, ada isu fikih siasah dan kaum minoritas. Mau diapakan mereka?
Tetapi di negara yang lain umat Islam adalah minoritas di banyak negara. Nah kalau di sini kita merasa nyaman, merasa tenang, nah bagaimana saudara-saudara kita yang berada di tempat yang lain? Maka fikih ini menjadi ikhtiar dari PBNU untuk mengajak kita tetap berusaha menyelesaikan masalah dengan berpijak pada warisan pemikiran para ulama kita. Jadi ini bentuk muhafadzah, merawat pemikiran dan amal dari para masyarakat, bentuk muhafadzah. Nah isu barunya adalah masalah-masalah yang kita hadapi kalau dalam hal ini ya kewarganegaraan. Nah apa yang akan kita sampaikan terkait dengan isu warga negara? Jadi apakah kita akan meniru term kafir harbi, kafir dhimmi, kafir muahad, atau kita akan meninggalkan term itu karena sekarang wakilnya sudah berubah, realitasnya sudah berubah. Nah tentu kita harus mencari pada pemikiran-pemikiran para ulama sampai mungkin kita merujuk pada apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat dan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah para kiai yang saya muliakan, di lingkungan para kiai, para masyayikh kita, fikih ini merupakan manual untuk meniru Rasulullah, merupakan petunjuk bagaimana kita meniru Rasulullah. Jadi kalau dalam fikih ibadah ya sudah selesai, tidak perlu ada modifikasi. Artinya sekalipun nanti capek selesai halakoh duhur tetap 4 rakaat. Jangan melakukan ijtihad, capek duhurnya cukup 2 jam, nggak bisa. Tetap artinya ketika berpikir tentang fikih, maka ini adalah fikih muamalah dan fikih siasat termasuk di dalamnya. Sedangkan fikih ibadah itu sudah selesai, tidak perlu kita diskusikan lagi. Nah, yang muncul dalam pikiran para masyayikh dalam fikih ibadah kita meniru perilaku Rasulullah. Jadi sebelum kamar itu diusuli. Contoh teladani perilaku Rasulullah. Tetapi dalam fikih muamalah ini ada perbedaan pendapat. Ada para masyayikh yang tetap memandang meniru perilaku Rasulullah. Ada pemikir para masyayikh juga memandang meniru semangat Rasulullah. Ada yang ketiga menyampaikan meniru perilaku dan semangat Rasulullah. Nah itu merupakan pilihan-pilihan yang perlu kita pertimbangkan. Dalam beberapa riwayat misalnya sahabat Abdullah bin Umar, beliau meniru Rasulullah tidak hanya pada semangat tetapi pada perilakunya, sehingga muncul riwayat misalnya beliau Abdullah bin Umar kalau jalan-jalan di Madinah tiba-tiba beliau duduk di satu tempat bukan karena capek. Ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa kamu duduk? Saya lihat Rasulullah kalau berjalan di Madinah beliau duduk di sini, saya duduk juga tambah berkat pada Rasulullah. Terus seperti itu, di mana Rasulullah berhenti di situ Abdullah bin Umar berhenti. Nah beliau meniru Rasulullah dengan sangat ketat. Tetapi ada sahabat lain, Abdullah bin Abbas, di sepupu Rasulullah, beliau meniru semangat Rasulullah, bukan pada perilaku Rasulullah. Sampai dalam beberapa cerita diungkapkan Abdullah bin Abbas ini kalau sholat sangat cepat sekali. Maka ditanya kepada sahabat yang lain, kenapa kamu sholat kok tidak tumaknina seperti Rasulullah? Apa kata Abdullah bin Abbas? Dia bilang, saya menghindari, kalau sholat secepat saya menghindari agar saya tidak digoda oleh setan. Kalau tumaknina saya terlalu lama, saya belum selesai sholat, setan sudah datang menggoda saya. Tapi kalau saya cepat, saya sudah selesai sholat, setan belum juga datang. Itu artinya ada 2 tipologi sahabat, meniru Rasulullah pada tingkat perilaku dan meniru Rasulullah pada tingkat semangat. Dan dalam bidang fikih ini kemudian menjadi menghasilkan formulasi teoritis pada bab ke-12 ketika Abu Hamid Al-Ghazali merumuskan tentang maqasidus syariah. Yang pertama itu ad-daruriyat, yang kedua hajiyat, yang ketiga tahsiniyat. Yang daruriyat merujuk pada bahwa tujuan syariah, tujuan fikih menurut Abu Hamid Al-Ghazali di situ untuk melindungi agama. Jadi bagi yang Wahabi, mengapa kita wajib sholat, zakat, puasa,
melakukan perzinahan untuk melindungi keturunan. Sampai mengapa tidak boleh mencuri? Itu untuk melindungi harta, melindungi kekayaan. Maka kalau kita mengikuti formulasi cara berpikir Abu Hamid Al-Ghazali, hukum ini dicirikan dari tujuannya, bukan dicirikan dari apa yang ditetapkan dalam sanksi hukumnya. Jadi kalau kita mengikuti cara berpikir Abu Hamid Al-Ghazali, setiap ketetapan hukum yang memberikan kebebasan melaksanakan ibadah, maka itu sudah sesuai dengan syariat. Setiap ketetapan hukum yang melarang pembunuhan, maka itu sesuai dengan hukum syariat. Nah, Al-Ghazali tidak melihat apakah sanksinya harus qisas atau bukan. Ketika hukum itu melindungi jiwa, maka ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Sudah melarang pembunuhan, itu sesuai dengan syariat. Ini cara berpikir Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, kalau kita gunakan cara berpikir Abu Hamid Al-Ghazali ini, kita akan sampai pada hipotesis, pada dugaan keputusan bahwa kewarganegaraan ini tidak harus didasarkan pada identitas agama. Kenapa? Karena pada Piagam Madinah, perjanjian antara Rasulullah dengan penduduk Yasrib pada waktu itu, Rasulullah mengakui kehadiran setiap anggota masyarakat, Aus, Khazraj, Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Diakui kehadirannya, dan di dalam Piagam Madinah mereka disebut sebagai ummatan wahidah, sebagai satu umat. Maka dalam Piagam Madinah tidak ada klasifikasi ini muslim, ini kafir. Yang ada disebut di situ berdasarkan afiliasi kesukuannya. Kalau kita rujuk ke sekarang, maka kesukuan ini berarti ya seperti kita orang Madura mengakui kemaduraan kita, orang Jawa mengakui kejawaan mereka. Nah, di dalam klausul di dalam klausul Piagam Madinah di situ ada pengakuan bahwa setiap orang memiliki status yang sama di depan hukum. Ada pengakuan bahwa tradisi ketentuan hukum yang berlaku di antara mereka dinyatakan tetap berlaku oleh Rasulullah. Dan setiap orang yang tinggal di Madinah yang terikat dalam perjanjian di situ memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melindungi Madinah dari ancaman masyarakat di luar Madinah. Maka kita tahu kemudian dalam sejarah Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah di situ diusir dari Madinah. Nah, orang yang tidak paham kasus ini kemudian menyimpulkan, terutama non-muslim, menyimpulkan bahwa Rasulullah membenci orang-orang Yahudi. Ya, sebetulnya tidak. Mereka diusir dari Madinah karena mereka mengkhianati mitsaq akhir Madinah. Mereka mengkhianati perjanjian melindungi Madinah dari serangan siapapun kepada penduduk Madinah. Jadi tiga suku ini ingin mengubah koalisi. Dari semula berkoalisi dengan Rasulullah, ini kok melihat peluang kemungkinan kok sepertinya Abu Sufyan dan kawan-kawan akan menang ini di pilkada. Maka mereka mengubah koalisi, mengkhianati Piagam Madinah. Nah, ketika ternyata Mekah kalah, maka mereka harus keluar dari Madinah karena mereka mengkhianati Piagam Madinah, bukan karena mereka Yahudi. Dan itu terjadi berturut-turut. Maka bisa kita bayangkan, ini pengandaian historis. Andaikan tiga suku Yahudi tidak berkhianat pada Rasulullah, apa yang akan ada di dunia? Hidup berdampingan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Dan pengandaian ini juga berlaku andaikan Rasulullah tidak diboikot, tidak diancam, tidak disakiti Rasulullah dan para sahabat di Mekah, Rasulullah mungkin tidak akan pindah ke Madinah. Yang akan terwujud adalah hidup berdampingan antara umat Islam dengan orang-orang kafir di Mekah. Tetapi faktanya kemudian Rasulullah dan para sahabat dimusuhi di Mekah karena beliau beragama Islam, karena beliau mengajarkan Islam, bukan karena tindak pidana. Begitu juga yang terjadi di Madinah. Orang-orang Yahudi mengkhianati Piagam Madinah sehingga mereka dikeluarkan dari Madinah. Nah, para kiai dan para penyanyi yang saya muliakan, cara berpikir Abu Hamid Al-Ghazali memberikan referensi, memberikan rujukan bagi kita bagaimana kita harus menyikapi
sistem kewarganegaraan yang ada di Indonesia misalnya, ada di negara-negara yang lain. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita mengakui kewarganegaraan yang tidak berdasarkan agama, sehingga ajakan untuk mendirikan negara Islam sebetulnya tidak relevan untuk saat ini? Atau kita tetap akan memperjuangkan kewarganegaraan berdasarkan agama seperti masa-masa yang lalu? Nah, ini juga harus kita pikirkan dengan baik, karena dalam Islam negara ini hanyalah alat, bukan tujuan. Negara ini alat, bukan tujuan. Apa yang menjadi tujuan? Maslahat. Tasarruful imam manutun bil maslahat. Maka semua yang dilakukan oleh pemimpin, semua yang kita lakukan dalam konteks relasi sosial ini harus berpijak pada maslahat. Ketika semua yang dilakukan tidak lagi menghasilkan maslahat, maka kita harus berpikir mungkin ada hal-hal yang salah yang harus kita ubah, sehingga yang bisa kita lakukan di situ harus diperbaiki sehingga mewujudkan maslahat aman, masalah yang berlaku untuk semua orang. Jadi dalam kaitan dengan teori kewarganegaraan tadi, kita bisa merujuk pada pandangan ulama tentang ketetapan hukum misalnya, bahwa kewarganegaraan di situ adalah pengakuan pada setiap orang berdasarkan realitas atau eksistensi mereka sebagai manusia. Itu sama seperti